Jadi kesalahan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah di proses pengambilan keputusan. Kenapa memilih Palestina tetapi memusuhi Israel? Sebelum melanjutkan, berdasarkan masukan dan permintaan subscriber, Reaksi Nusantara akan memberikan perlawanan terhadap narasi dan informasi yang berpihak, supaya ada keseimbangan narasi atau sumber berita yang dipublikasikan di media sosial antara dua sisi dari sudut pandang yang berbeda. Reaksi Nusantara sangat peduli dengan masukan Anda yang Anda tulis di kolom komentar. Kami sangat berharap Anda tidak bosan dan terus beri masukan kepada kami. Kami akan selalu pantau masukan dan pendapat Anda dan akan kami realisasikan untuk mengedukasi mereka yang kritis pola pikir, supaya mereka tidak terjebak di dalam permainan narasi atau sumber berita yang menggiring ke opini tertentu. Agar mereka mengetahui kejanggalan dari narasi atau informasi berita yang mereka tonton lewat media sosial, karena keutuhan dan kedamaian bukan dari narasi yang disusun oleh narator dengan tujuan sangat beragam. Bagi Anda yang belum subscribe, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu sebelum menuliskan komentar Anda, supaya tidak terbaca spam, dan masukan yang Anda tulis bisa bermanfaat dan akan efektif untuk perkembangan pola pikir generasi bangsa ini. Reaksi Channel sangat berterima kasih dengan dukungan Anda. Tonton dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya supaya yang lain bisa saling berbagi dan memberi masukan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat melanjutkan, dan salam damai untuk Indonesia. Ada Pak Jendra dulu mau bicara? Boleh, saya ngomong dulu lah. Oke, langsung Pak Jendra dulu, silakan. Ya, oke, kira-kira Potong Pak Jendral suaranya. Ya, lanjut. kedengaran nggak? Bagus. Coba tayangkan dulu bahan saya, tolong ditayangkan. Loh, sebentar. Oh, langsung mau kasih bahan. Sebentar. Itu belum saya. Iyalah, biar semua pertanyaan itu bisa dijawab. Sebentar. Indonesia di pusaran konflik. Masuk mana nih? Oke. Sudah, Pak Jendral. Baik, Pak Paul. Ya, hari ini kita kan waktunya dialog kebangsaan. Ya. Saya mengambil judul, ya nanti terkait juga dengan apa yang Pak Paul sampaikan. Indonesia di pusaran konflik paradigma kepentingan nasional antara Israel dengan Palestina. Tapi di sini dalam kurung saya bikin Hamas gitu ya. Karena di sana ada dua faksi, satu Fatah, satu Hamas. Tapi kelihatannya yang sangat militan ini Hamas yang tadi Pak Paul bilang sebagai teroris. Lanjut Pak Paul. Pengantarnya. Pengantarnya mana Pak Paul? Oh, ini slide nomor 2 ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Baik, ini filenya jangan yang ini Pak Paul. File yang terakhir saya kirim. Yang terakhir? Iya, ada. Iya, yang terakhir. Ya, saya tahu tadi barusan. Ya, kalau ini kan hanya ya, Pak Jendral mungkin sambil bicara. Nanti saya sambil Oke, di situ ada beberapa pengantar, ya, beberapa pengantar supaya nanti kita bisa membuka juga. Ini kebetulan ada Bu Monik di sini. Dia nanti ya kita harapkan bisa menjadi, ya namanya wartawan kan, yang penting beliau itu bisa menjadi intelijen, ya, yang bisa kita yakini kebenarannya, intelijen A1 lah kalau dalam bahasa militer, kemudian diyakini kebenarannya oleh sumber yang benar, ya, karena semua proses pengambilan keputusan itu ada memerlukan intelijen yang benar. Kalau intelijennya salah, ya salah semua pengambilan keputusan. Makanya saya akan mengambil tema di sini adalah itu tadi, coba bagaimana ada 6 pertanyaan yang harus kita jawab melalui forum grup dialog kebangsaan ini. Ya, mengapa kepemimpinan Indonesia mengambil keputusan? Ya, sudah ketemu nggak Pak Paul? Sebentar, ini saya tutup dulu yang lama. Kita masuk yang baru. Sudah ketemu. Sebentar. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu. Oke. Saya share screen sekarang. Jadi kesalahan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah di proses pengambilan keputusan. Kenapa memilih Palestina tetapi memusuhi Israel, gitu loh. Coba tayangkan dulu Pak Paul, biar jelas ini semua Zoom yang ada di sini. Sorry tadi saya nggak menyampaikan sambutan dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, langsung sambutannya sekarang juga boleh. Boleh. Sekarang yang penting disambut. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord.
ya. Anak-anak kerajaan Tuhan ada di tengah-tengah apa Zoom ini, ya, berkat berlimpah, itu aja lah. Ya, amin. Coba Pak Paul, Amin. Sudah saya tayangkan. Ini nomor 2 sekarang. Oke, Pengantar. tayangkan. Oke ya, ini pengantar. Beberapa keputusan strategis, ya, pemerintah negara Republik Indonesia terkait dengan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ya, mana? Ya. Nah, di situ kan kita bisa lihat. Ya. Nah, contoh pernyataan Presiden pada acara ulang tahun ke-60 Asia Pasifik pada tanggal 23 April 2015 tentang perjuangan kemerdekaan Palestina. Di situ Presiden menyampaikan apa? Bahwa masih ada utang janji. Utang janji artinya negara Asia Afrika atas perjuangan kemerdekaan Palestina. Ya, nanti bisa kita tayangkan videonya. Kemudian yang kedua, pernyataan Menlu Retno Marsudi 12 Mei tentang tindakan posisi tegas Indonesia kepada Israel. Ya, mengusir bangsa Palestina, ya, Yerusalem Timur telah menyerang warga Palestina. Dia menganggap kita ini barbar, kan orang Israel dianggapnya barbar, agresor, ya. Kemudian Indonesia mendorong negara-negara anggota OKI agar ya selesaikan agresi Israel. Ya, Menlu menegaskan apa lagi? Bahwa anggota OKI harus mengupayakan gencatan senjata. Ya, kalau kita lihat di situ kan. Kemudian ada statement lagi. ASEAN Leader Joint Statement on Establishment and Institute for Peace and Reconciliation yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kemudian Tan Sri Pak Muhyiddin Yassin, Prime Minister of Malaysia, dan Sultan Hassanal Bolkiah Brunei Darussalam. Tiga negara dari ASEAN, ya, dari 11 yang menandatangani cuma 3. Ya, mana mungkin Singapura mau, orang Singapura ada hubungan diplomatik sama Israel, dan semua ya doktrin militernya dan doktrin lainnya, mereka itu kan bersandar kepada Israel. Ya. Kemudian pernyataan Dirjen Asia Pasifik Kemenlu Abdul Qadir Jailani, Indonesia tidak pernah surut memperjuangkan kemerdekaan Palestina karena amanat konstitusi. Jadi selalu yang dibaperkan itu adalah amanat konstitusi Undang-Undang 45. Padahal mereka juga sembunyi-sembunyi. Nanti kita buka ya. Nah, kalau mau, apakah kita perlu mendengar video-video mereka ini? Saya kira nanti aja lah ya, terakhir. Oke, lanjut Pak Paul. Nah ini. Aduh, mana tadi? Udah, ini nomor 3. Nah, sebelumnya itu penting. Udah, ini nomor 3. Tadi kan nomor 2 pengantar. Sekarang isu tentang perkembangan. Isu-isu tentang perkembangan lingkungan strategis di kawasan Timur Tengah. Saya ambil sebagian, tapi saya kira Bu Monik sama Bu Koni tadi sudah menyampaikan semuanya, tetapi saya hanya mengambilkan poin-poin saja ya. Isu yang pertama adalah beberapa negara Arab telah meninggalkan perjuangan Palestina dan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Antara lain Saudi Arabia, kemudian Bahrain, Uni Emirat Arab, mungkin banyak lagi negara-negara Arab yang tergabung di dalam OKI sudah mulai meninggalkan Palestina lah, perjuangan Palestina. Kemudian ada pernyataan Juwairi yang saya dengar, ya, intelektual NU, kurator negara institut, dia mengatakan tentang janji Jokowi, ya, tentang janji Presiden Jokowi harus mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel. Serta di situ disampaikan sama beliau, saya juga nggak tahu ini orang kok bisa menyampaikan seperti ini karena dia mungkin merasakan tokoh intelektual. Oke lah, nggak masalah kalau dia tokoh intelektual. Tapi di sini ada penegasan yang disampaikan, Indonesia tidak akan melakukan hubungan normalisasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Tadi juga udah disampaikan oleh Mbak Koni kan. Kemudian ada ini yang paling membuat geger, terjadinya pergeseran paradigma, yaitu perpindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada saat pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang menimbulkan benturan atau konflik paradigma. Ini menyebabkan semua 57 negara OKI melaksanakan KTT luar biasa di Ankara atau Istanbul.
yang dipromotorkan oleh Erdogan, ya. Kemudian ini yang keempat, kita harus mewaspadai juga terpilihnya Erdogan sebagai presiden Turki. Dia itu memiliki visi untuk membangkitkan semangat kejayaan khilafah. Ya, semangat kejayaan khilafah dan mengajak semua negara muslim yang ada di OKI agar memperjuangkan visinya tersebut gitu loh, ya. Nah, sekarang yang terjadi lagi di sana, saya mau sampaikan, di sana itu sudah terjadi sejak lama, ya, yaitu proxy war dan konflik amongst the people by proxy. Saya di penyampaian saya di Zoom sebelumnya, tolong dibedakan proxy war dan konflik among the people by proxy yang sedang dan terus-menerus terjadi di kawasan Timur Tengah yang belum bisa menciptakan perdamaian. Inilah isu-isu, ya, walaupun saya belum mendengar semua apa yang disampaikan Bu Monik, tapi inilah isu-isu secara garis besar yang membuat di sana itu semakin runyam, ya. Oke, lanjut Pak Paul. Kemarin kenapa judul tadi saya bilang mengapa, ya, nanti kepemimpinan Indonesia, ya, kepemimpinan Indonesia dia lebih cenderung berjuang untuk kemerdekaan Palestina dengan catatan tidak mau melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kemarin di pelajaran di dalam pencerahan kemarin, pembekalan kemarin, saya di sini udah mengatakan walaupun pencerahan itu belum selesai, tapi karena ada kasus yang ini muncul dinamika, ya, esensi dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat kenapa negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, pemerintahnya itu mengambil keputusan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini pengambilan keputusan. Kemarin sudah saya bilang, ya, sedangkan esensi dari keputusan adalah karakter dan kompetensi. Saya ragu dengan kompetensinya Menlu ini. Ya, saya ragu. Ya, kemudian keputusan itu mengandung resiko dan konsekuensi. Sudah dihitung belum resikonya? Kalau kita memusuhi Israel, kita membela Palestina. Sudah dihitung nggak untung ruginya? Ya, sudah dihitung. Tadi Bu Koni sudah menyampaikan bahwa kita sendiri sekarang dalam menghadapi ancaman yang cukup berat. Saya sudah katakan kemarin, ada 8 kemungkinan kontingensi yang akan terjadi atau yang akan dihadapi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua juga bisa lepas hanya gara-gara kasus ini. Jangan dikira enggak. Karena selalu mengatakan, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Lah kalau Papua menuntut seperti itu gimana? Makanya itu anggota DPR si Padlin John itu ngomong begitu-begitu. Kemarin buka aja. Ini orang ngerti nggak? Ya kan, mana yang konstitusi, mana yang piagam OKI. Nanti kita buka, ya. Nah, inilah. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam apa yang akan kita bahas. Lanjut, Pak Paul. Lanjut. Nah, jadi saya ingin menyampaikan, kita selalu harus berpikir 5W 1H. Nah, pertanyaan pertama, ya, tadi sekalian nanti akan menjawab atau melengkapi pertanyaan sama jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Koni sama Bu Monik. Mengapa kepemimpinan Indonesia mengambil keputusan untuk konsisten mendukung kemerdekaan Palestina? Kita katanya tetap. Padahal di era yang penuh dengan ketidakpastian bahwa perubahan itu pasti terjadi. Tetapi itu ngotot itu orang Kemenlu itu. Tetap konsisten sampai Palestina merdeka. Ya, kita tunggu saja. Ya, ini mengapa? Nanti kita kupas. Kemudian siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Apakah keputusan itu hanya Departemen Kementerian Luar Negeri atau semua? Ya, lembaga pemerintahan, lembaga negara, ya, Dewan Pertimbangan, Yudikatif, Legislatif, sudah diajak nggak bermusyawarah untuk membakat dalam proses pengambilan keputusan? Tidak hanya sektoral harusnya, kan begitu? Kemudian apa yang dijadikan landasan, yang standar untuk dijadikan sebagai patokan, benchmarking, ya, dalam proses pengambilan keputusan? Dan apa dampaknya kalau kita mengambil keputusan, ya, mendukung kemerdekaan Palestina, sementara kita tidak welcome, ya, diplomasi Israel. Emangnya Israel itu mengemis-kemis ke Indonesia?
untuk menghubungkan demokrasi. Nanti kita yang mengemis. Ya, ini. Dan semakinnya mana mereka mengambilkan itu, apakah sudah proses pengambilan keputusan itu sudah benar? Ya, nah, kapan proses pengambilan keputusan untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu diambil atau dilaksanakan? Nah, tadi kita sudah bicara mengapa, siapa, apa yang dijadikan standar, kemudian di mana wilayah tanggung jawab Indonesia, area of responsibility terhadap kepentingan hubungan internasional sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh, harusnya ya seandainya kita tidak memihak kepada salah satu negara dan tidak memusuhi salah satu negara, kita bisa menjadi apa? Pasukan perdamaian sebagai penengah, mengambil jalan tengah. Kalau sekarang, waduh, saya kan udah sampaikan kemarin, ketika kita mau mengirim pasukan apa? Peacekeeping operation ke daerah Libanon, itu Israel nggak setuju. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia memusuhi dia. Tapi dengan perjuangan asisten operasi waktu itu ya, Mabes TNI akhirnya diizinkan juga. Ya, pasukan peacekeeping operation ya dikirim ke Libanon. Yang sampai sehari ini kita selalu mengirimkan pasukan peacekeeping. Nah, sekarang kalau terjadi konflik sekarang antara Palestina dalam tanda kutip Hamas dengan Israel, bisa nggak kita mengirimkan pasukan peacekeeping? Ya impossible. Nah, ini yang tidak dikalkulasi kemarin. Harusnya kita menjadi penengah, bukan jadi pemihak. Tetapi nanti, mengapa kita memihak? Ya, mengapa kita tidak mau dengan Israel? Nanti kita buka. Nah, sekarang, how? Yang terakhir, bagaimana proses pengambilan keputusan itu ditetapkan? Ya, dan keputusan tersebut diimplementasikan. Ya, mari kita fix problem, find solution, not a blame. Melalui pemikiran strategic thinking ya. Saya sudah katakan what was, what is going on, ya, what was in the past. Itu Bu Monik itu saya lihat, waduh, lengkap sekali tuh, ya lengkap sekali, 18 tahun nih di sana, ya. Tapi itu dimanfaatkan nggak oleh BIN, oleh BAIS, Badan Intelijen Negara, sehingga proses pengambilan keputusan, ya oleh Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan itu betul-betul akurat. Nah, ada strategic end, ada strategic waste, ada strategic mean resources. Lah sekarang ini kita lihat strategic waste-nya apa? Act-nya apa? Itu tadi, mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak mau menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Inilah cara yang ditempuh sekarang. Nah, oke, ada resiko. Nanti kita lihat resikonya. Lanjut, Pak Paul. Ini baru pengantar ini. Lanjut, Pak Paul. Sudah lanjut, cuman begini Pak Jenderal, karena kan kita cuma 4 jam waktunya dan Ibu Koni katanya hanya bisa 2 jam saja ya. Iya, beliau tadi sudah bilang sama saya, Pak Tobing, nanti kalau Pak Tobing paparan saya mau diri ya, monggo kerso, nggak apa-apa. Loh, ini banyak yang mau nanya sama Ibu Koni ini malah justru. Iya, memang kesalahan kita, saya juga kemarin, saya buru-buru memberitahunya dia kemarin, kalau nggak salah hari Sabtu ya, atau hari Minggu, ya kan hari Minggu kalau nggak salah. Atau kita kasih setengah jam untuk teman-teman bertanya, Pak Jenderal. Oh boleh aja, saya kan anytime sampai jam 2 pun oke kan? Iya. Nah nanti sebentar, tadi kan kita sudah masuk ke pengantar, nah ini kita stop di sini dulu, ya kan? Ya. Kita stop di sini dulu, kemudian nanti kita lanjutkan lagi. Nah, karena tadi teman-teman nampaknya semua sudah gatal semua, sudah pada komplain semua di chat. Ayo kita pengen tanya sama Ibu Koni nih. Nah. Ya, silakanlah. Oke. Bentar, ini. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.